Hai sob, selamat datang kembali di Ugi TV. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita film yang berjudul Wrong Turn Part 4. Daripada penasaran, langsung saja ke ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan rumah sakit jiwa tepatnya pada tahun 1974 di West Virginia. Di rumah sakit ini terdapat 182 orang pasien. Kebanyakan pasien yang mengerikan dan cacat. Itu dikarenakan perkawinan sedarah dan mereka lahir cacat. Dokter ini menjelaskan bahwa di bangsal C ini pasiennya sangat mengerikan dan berbahaya. Di saat dokter dan wanita ini memasuki bangsal C, tiba-tiba saja rambut wanita ini ditarik oleh salah satu pasien. Dan tanpa mereka sadari, orang gila ini sudah mengambil pita rambut wanita ini. Lalu dokter ini memperlihatkan pasien cacat karena perkawinan sedarah. Dokter ini menjelaskan bahwa ketiga pasien inilah yang paling berbahaya. Dokter ini juga mengatakan mereka ini juga kanibal. Setelah dokter dan wanita ini pergi ke ruangan lain, para psikopat ini pun berhasil membuka selnya dengan menggunakan pita tadi. Setelah itu, inilah yang terjadi. 29 tahun kemudian, kita akan diperlihatkan sekelompok mahasiswa yang akan mengisi liburan ke kabin milik teman mereka yang bernama Porter. Para mahasiswa ini adalah Kenia, Jenna, Vincent, Sarah, Bridget, Kyle, Claire, Daniel, dan Lauren. Kebetulan saat ini Porter sudah berada di kabinnya, dan di antara mereka yang mengetahui jalan ke kabin Porter hanyalah Kyle saja. Namun yang terjadi, mereka semua malah tersesat. Bahkan sampai malam hari, mereka belum juga menemukan kabin Porter. Dan tanpa sengaja mereka melihat sebuah gedung. Karena mereka semua sudah kedinginan, mereka pun memutuskan untuk singgah di gedung itu. Setelah masuk ke gedung itu, mereka pun menyadari bahwa gedung itu bekas rumah sakit. Lalu mereka pun berencana akan menelpon Porter. Sayangnya di rumah sakit itu tidak ada sinyal. Karena penasaran dengan rumah sakit ini, mereka pun memutuskan untuk menyusuri rumah sakit ini. Saat di ruang dokter, tanpa sengaja Daniel menemukan sebuah berkas ketiga psikopat itu. Dari berkas inilah mereka baru menyadari lagi bahwa gedung ini adalah bekas rumah sakit jiwa yang menampung para psikopat. Sementara itu di belakang rumah sakit, terlihat tiga psikopat ini sudah berhasil membunuh Porter. Kembali ke para mahasiswa. Karena gabut, Vincent mengajak Jenna dan Kenia untuk mencari kamar untuk mereka tidur. Tak lama kemudian, Kenia melihat seperti ada seseorang yang melintas. Karena penasaran, Kenia pun menyuruh Vincent untuk mengeceknya. Vincent pun masuk ke sebuah ruangan untuk mengeceknya. Setelah masuk, Vincent berteriak. Kenia dan Jenna pun menyusul Vincent. Ternyata Vincent hanya mengerjai Kenia dan Jenna. Karena hal itu, Kenia pun menjadi sangat marah dengan Vincent. Tak berselang lama, psikopat ini pun muncul. Setelah itu, Kenia pun menjelaskan, sebenarnya aku ini takut dengan kegelapan. Karena menyesal, Vincent pun mencoba mencari saklar listrik. Dan pada akhirnya, Vincent pun berhasil menghidupkan lampu. Karena lampu sudah hidup, mereka pun bersenang-senang. Di saat mereka bersenang-senang, tanpa mereka sadari, psikopat ini sedang memantau mereka.
Setelah itu mereka pun menonton video tentang kegiatan rumah sakit ini sewaktu masih aktif. Setelah menonton mereka pun memutuskan untuk tidur. Pada malam itu Vincent tak bisa tidur dan ia memutuskan untuk menyusuri rumah sakit ini. Tanpa sengaja Vincent melihat porter yang sedang duduk. Vincent pun mendekati porter. Namun tiba-tiba saja di pagi harinya Jenna tak melihat keberadaan Vincent. Karena hal itu Jenna pun menanyakan keberadaan Vincent ke teman-temannya. Namun di antara mereka tak ada yang tahu di mana Vincent berada. Karena khawatir mereka pun membagi menjadi dua kelompok untuk mencari Vincent. Daniel, Bridget, Sarah, dan Lauren mencari Vincent ke lantai atas, sedangkan sisanya mencari Vincent di lantai bawah. Tanpa sengaja, Kenya dan kawan-kawan menemukan ruang bedah. Di sana terdapat banyak senjata tajam. Lalu, Kenya dan kawan-kawan menemukan bangsal C, di mana tempat itu adalah sel para psikopat itu dulu. Sedangkan Daniel dan kawan-kawan menemukan bercak darah. Daniel pun mengecek keadaan di sekitar situ, dan mereka pun mengira itu adalah darahnya Vincent. Sementara itu, Kenya dan kawan-kawan melihat banyak lorong. Karena hal itu, mereka pun berpencar lagi. Dan tanpa sengaja, Bridget melihat jasad Vincent sedang digendong oleh psikopat. Lalu, psikopat ini pun memotong tubuh Vincent. Karena hal itu, Bridget pun langsung kabur. Dan mereka semua pun berkumpul di ruang lobi. Tak lama kemudian, para psikopat ini melempar sebuah bingkisan. Kenya pun membuka bingkisan itu. Ternyata isi bingkisan itu adalah kepalanya Porter. Claire yang ketakutan terkena jerat kawat dari psikopat. Kyle pun mencoba membantu kekasihnya. Karena hal itu mereka pun langsung kabur. Sayangnya motor salju mereka tak bisa hidup. Itu dikarenakan para psikopat ini sudah mengambil kabel busi motor mereka. Lalu Lauren nekat akan pergi menggunakan papan skinya. Lauren berjanji akan mencari bantuan untuk mereka. Setelah Lauren pergi, mereka pun bersembunyi di ruang dokter. Karena di sana terdapat pintu yang kokoh dan pintu itu bisa dikunci. Daniel yang sudah membaca arsip psikopat ini, ia pun mengatakan bahwa psikopat ini adalah kanibal. Setelah itu Kyle teringat bahwa di ruang bedah terdapat banyak senjata tajam dan mereka pun berencana akan mengambil senjata itu. Kyle, Daniel, dan Sarah pun pergi ke ruang bedah, sedangkan yang lainnya tetap tinggal. Saat di lantai bawah, mereka dikejar oleh satu orang psikopat. Syukurnya mereka bertiga berhasil sembunyi di ruang bedah itu. Sedangkan Kenya dan kawan-kawan juga diserang oleh satu orang psikopat. Syukurnya mereka berhasil melukai psikopat ini. Setelah psikopat tadi pergi, Kyle dan kawan-kawan pun mengambil beberapa senjata. Lalu mereka pun akan kembali ke ruang dokter. Namun sayangnya Daniel tertangkap. Kyle dan Sarah tak menyadari hal itu. Setelah sampai di ruang dokter, mereka baru menyadari bahwa Daniel sudah ditangkap oleh para psikopat. Sementara itu, Daniel sudah diikat di atas meja. Lalu Daniel pun dijadikan makanan oleh para psikopat ini. Kyle dan kawan-kawan pun tak tahan mendengar suara teriakan Daniel. Mereka pun memutuskan untuk menolong Daniel. Saat di tengah jalan, Kenya memiliki ide untuk mengurung para psikopat ini ke sel mereka lagi. Dan mereka pun membuat sebuah rencana. Setelah itu, Kyle pun mengumpan para psikopat ini agar mengejar dirinya. Lalu inilah yang terjadi.
Akhirnya Kenya dan kawan-kawan pun berhasil memasukkan para psikopat ini kembali ke selnya. Lalu mereka pun berencana akan membakar para psikopat ini. Namun Kenya malah menghalangi niat teman-temannya. Karena menurut Kenya, jika mereka membunuh para psikopat ini, mereka sama saja dengan para psikopat ini. Alhasil mereka pun tak jadi membunuh para psikopat ini. Setelah itu mereka pun mencari kabel busi motor mereka. Dan Kayla yang menjaga para psikopat ini. Sayangnya para ladies ini tak menemukan kabel busi motor mereka. Karena sudah lelah, mereka pun memutuskan untuk tidur. Ternyata para psikopat ini masih menyimpan pita rambut itu. Di saat Kyle tertidur, para psikopat ini pun membuka selnya. Setelah itu, inilah yang terjadi. Sementara itu, Kenya berencana akan menggantikan posisi Kyle. Setelah sampai di sel, Kenya pun mendapati para psikopat ini sudah lolos. Kenya pun langsung memberitahu tentang hal ini ke teman-temannya. Tak lama kemudian, ada seseorang yang mengetuk pintu mereka. Mereka mengira itu adalah psikopat. Mereka pun memutuskan untuk mengeroyok seseorang itu. Setelah membunuh seseorang itu, mereka pun membuka topeng itu. Ternyata itu adalah Kyle. Dan lidah Kyle sudah dipotong sama psikopat ini. Tak lama kemudian, psikopat ini pun mengejar Kenya dan kawan-kawan. Mereka pun berlari secepat mungkin. Kenya dan kawan-kawan pun sampai di sebuah ruangan. Lalu mereka pun mengunci ruangan itu. Sialnya, jendela di ruangan itu ditutup pakai besi semua. Syukurnya mereka bisa membuka satu jendela. Mereka pun secara bergantian kabur lewat jendela itu. Sayangnya di sana Jenna tewas. Mereka yang tersisa pun mencoba untuk kabur, sedangkan para psikopat ini mengejar mereka menggunakan motor salju. Di sana Bridget tewas secara menggenaskan. Di tempat lain, Lauren juga tewas karena kedinginan. Singkat cerita saja, Sarah dan Kenya berhasil merebut satu motor salju. Setelah itu, mereka pun kabur menggunakan motor salju ini. Namun, tiba-tiba saja ya, mereka tewas karena kebodohan mereka sendiri. Dengan gobloknya mereka menabrak sebuah kawat. Dan cerita pun selesai. Jika terdapat kesalahan, saya minta maaf.